Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas dengan khidmat tanpa kendala apapun. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda yang agung, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur atau minaz zalalati ilal huda. Berdirinya saya di sini yaitu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan khususnya bagi saya pribadi. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adamul khata'un wa khairi khata'ina at-tawwabun." Setiap manusia, setiap anak cucu Adam pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik manusia yang berbuat salah dan berbuat dosa ialah yang at-tawwabun, bertaubat. Taubat adalah menyesali segala perbuatan yang kita lakukan, menyesali segala dosa-dosa yang kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak, baik yang diingat ataupun tidak, baik yang kecil ataupun yang besar. Karena pada dasarnya manusia tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Orang yang bertaubat ialah orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya, dengan semurni-murninya. Dengan apa? Yaitu selalu beristiqamah menjalankan semua perintahnya, beristiqamah selalu mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk. Itulah bertaubat dengan sungguh-sungguh, bertaubat dengan sebenar-benarnya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salabah bin Abdurrahman. Pada suatu ketika Salabah bin Abdurrahman tidak sengaja melewati sebuah rumah. Dengan sengaja, dengan tidak sengaja, Salabah bin Abdurrahman melihat gorden yang bergoyang karena ditiup angin. Di dalam gorden tersebut terdapat wanita. Dengan tidak sengajanya Salabah bin Abdurrahman melihat wanita tersebut. Lalu apa? Salabah bin Abdurrahman memalingkan wajahnya, menundukkan pandangannya. Setelah kejadian tersebut, Salabah bin Abdurrahman merasa bersalah, merasa berdosa, dan
Dan Salabah bin Abdurrahman berkata, bagaimana aku bisa menjadi sahabat Rasulullah dan senantiasa mengikuti perintahnya, tidak yang orang yang berdosa sepertiku, kata Salabah bin Abdurrahman. Setelah kejadian tersebut, Salabah bin Abdurrahman tidak mau menjumpai Rasulullah SAW karena takut Allah memberitahu Rasulullah akan kemunafikannya. Setelah hari-hari berlalu, suatu ketika Rasulullah sedang berada di majlis ilmu. Nabi Muhammad merupakan sosok pemimpin yang care terhadap jamaahnya, terhadap sahabatnya. Jika sedang mengaji, Nabi Muhammad memperhatikan kok tidak ada Salabah bin Abdurrahman. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, di manakah Salabah bin Abdurrahman? Rasulullah SAW langsung menyuruh sahabat untuk mencari Salabah bin Abdurrahman. Ketika dicari ke sana kemari, Salabah bin Abdurrahman tidak ditemukan. Dan selanjutnya Salabah, pada keesokannya Rasulullah memerintahkan lagi sahabat untuk mencari Salabah bin Abdurrahman. Setelah itu Salabah bin Abdurrahman ditemukan di atas gunung selama 40 hari. Di situ Salabah bin Abdurrahman hanya meminta ampun, mohon ampun bermunajat kepada Allah akan dosanya yang telah dia perbuat. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada Salabah bin Abdurrahman, wahai Rasulullah, apakah ada ayat yang menunjukkan tentang kemunafikanku? Rasulullah menjawab, ya Salabah bin Abdurrahman, tidak ada ayat yang menunjukkan tentang kemunafikanmu. Lalu Salabah bin Abdurrahman duduk di pangkuan Rasulullah SAW dan Rasulullah membaringkan kepalanya Salabah bin Abdurrahman. Lalu Salabah bin Abdurrahman berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, singkirkanlah kepala orang pendosa sepertiku. Lalu Rasulullah menenangkan Salabah bin Abdurrahman sehingga Salabah memberitahu bahwasanya, ya Rasulullah, tulangku dan dagingku seperti ada semut yang berjalan di dalamnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Salabah, wahai Salabah bin Abdurrahman, apa yang kamu minta? Salabah bin Abdurrahman menjawab, ya Rasulullah, aku hanya minta ampunan dari Tuhanku. Setelah itu malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah yang berbunyi, andai kata hambaku datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, maka aku akan menyambutnya, kata Allah, dengan ampunan sepenuh bumi pula. Itulah cara Allah memuliakan hamba-hambanya yang bertobat. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina, sungguh Allah menyukai hambanya yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan hambanya yang menyucikan diri. Itulah cara Allah memuliakan hamba-hambanya yang bertobat. Itulah cara Allah memuliakan seorang yang bertaubat, seorang yang ingin hijrah kembali kepadanya. Ayo kawan-kawan, mumpung kita masih ada umur, kita selalu berbuat kebajikan. Mumpung ada waktu, karena apa? Mati tidak mengenal usia. Mau muda, mau tua, mau kaya, mau miskin, pasti akan mati. Karena pada dasarnya manusia akan kembali. Karena dunia ini hanya sementara dan akhirat kekal selama-lamanya. Mari kita berbuat kebaikan. Mari kita mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari saya, dan apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.